Assalamualaikum Sobat Obis. Pada vlog saya kali ini saya akan mereview cana setiawati saya yang minggu kemarin. Pada videonya itu saya masukkan ke tank sini dengan ukuran 6-7 cm. Dan pada vlog saya kali ini saya akan sharing pada sobat semua sampai seminggu ini bertambah berapa senti sih cana setiawati saya. Terus ikuti vlog saya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat update terbaru dari vlog saya. Sobat Obis, bisa kalian lihat itu cana setiawati saya yang arunakal, yang pada vlog seminggu kemarin saya buat videonya itu berukuran sekitar 6-7 cm ya. Nah, seminggu ini setelah saya tetap kasih makan, yang saya ulas kemarin, saya kasih makan ulat Hongkong. Maaf banyak suara motor ya, karena dekat jalan raya. Nah, saya kasih makan tiap hari ulat Hongkong ya, karena dia masih kecil. Dan tadi saya ukur itu bertambah ukurannya. Kalau kalian kelihatan ya, dengan seminggu kemarin yang saya masukkan tank ini, saya ukur itu ukurannya bertambah kurang lebih 1 cm ya, bertambah 1 cm. Jadi ini ukurannya kurang lebih 8 cm ya, jadi 8 cm. Nah, mentalnya bagaimana bisa sobat lihat ya. Jadi dia sudah berani kayak gini ya. Nah, dia sudah berani dengan tangan. Jadi dia flaring. Jadi kalian kalau treatment baby atau kit dari kecil, nah, kalian harus sering-sering interaksi dengan mereka ya. Jadi kalian mainkan jari seperti ini, kemudian kalian mainkan pakan. Nah, seperti ini ya. Jadi lakukan tiap hari agar mereka itu yang pertama kenal dengan si pemiliknya. Kemudian, nah seperti itu, mereka juga melatih mentalnya juga, jadi dia berani ya. Nah, kalau kita jarang berinteraksi dengan mereka, otomatis mereka pasti akan mager ya. Misalkan kalian kasih makan terus saja tanpa interaksi, ya mereka mau makan tapi mereka mager ya, karena mereka harus ada teman untuk interaksi seperti ini ya, kita mainkan. Nah, padahal ini jatuhnya nggak ada makanannya ya, jadi dia mulai berani untuk menyerang atau menggigit ya. Nah, jadi harus sabar ya, jangan terlalu kalian gedor-gedor ya, karena dia masih baby juga. Tadi sudah saya kasih makan satu. Untuk hari ini nanti saya coba saya kasih makan lagi, karena perutnya pun belum terlalu besar ya. Ini tipe atau jenisnya arunakal. Saya kurang paham juga antara Karpi Along sama arunakal itu bedanya pada apanya. Yang jelas mungkin dotnya ya, tapi saya kurang paham juga. Mungkin pada video-video selanjutnya saya akan nyari yang Karpi Along ya, jadi ada buat perbandingannya kalau mereka nanti besar. Jadi tiap minggu saya pasti akan update perkembangannya biar kalian tahu juga. Jadi mulai dari ukuran 6-7 cm sekarang ke 8 cm. Nah, seri bawahnya sudah mulai membiru juga. Nah, kemarin ada yang tanya, apakah baik ketika masih usia baby itu diberi makan full ya, atau di-push supaya besar? Kalau menurut saya sih, saya sendiri ya, itu nggak apa-apa dikasih makan di-push biar besar. Tapi jangan terlalu over ya. Over itu dalam artian perut mereka sampai terlalu buncit, kemudian mereka cuma diam di dasar ya. Jadi saking besar perutnya dia diam, dia nggak mau berenang, berarti itu terlalu over. Jangan ya.
boleh kita puspakan, tapi ya lihat kondisi ikan. Paling enggak jika perut mereka agak besar ya sudah cukup. Nah, itu juga sudah cukup untuk perkembangan mereka. Nah, kemudian kapan mereka harus dipuasakan atau diberi makannya biar badan stabil, nggak terlalu buncit, karena ikan predator kalau buncit kan jelek. Kalau saya yang YS itu kurang lebih ukuran berapa kemarin tuh ya, kurang lebih di bawah 20 itu saya puasakan. Kalau nggak dipuasakan tiap hari diberi makan, tapi porsinya kita kurangi. Jadi kita kurangi porsinya, jadi biar badannya pun ideal ya. Jadi kalau saya treatment channel seperti itu tadi. Kalau kecil gini saya push pakannya, tapi yang nggak ada dia nggak over sampai dia nggak mau berenang. Itu yang membuat mereka bungkuk seperti yang video saya dulu yang pulkra itu ya. Saya nyoba itu, saya beri over dia sampai nggak bisa berenang, akhirnya bungkuk badannya. Nah sekarang coba saya kasih pakan lagi ya, bagaimana reaksinya. Nah itu kalau dikasih makan seperti itu ya, kita mainkan seperti ini. Jadi biarkan dia merasa itu ya, dimainkan kayak gitu. Jadi dia biar emosi, dia ngamuk gitu. Nah sampai ya, jadi itu treatmentnya seperti itu. Mainkan dulu pakan yang ingin kita berikan. Seperti itu ya mentalnya ya. Jadi kalau kita treatment itu ya butuh proses, nggak instan ya. Nah kita mainkan dulu, kita tarik biar ikan itu mengikuti kita, jadi biar terbiasa ya. Jadi ini meskipun ada orang lewat, dia langsung ke depan kaca seperti ini ya. Jadi mentalnya lumayan lah untuk ukuran segini. Jadi sudah berani sama orang. Jadi sudah makan satu, ini yang kedua sudah kita kasihkan, kita coba. Langsung dimakan itu. Untuk ukuran gini berapa ulet? Jadi saya sehari saya kasih kurang lebih 2 atau 3 ya. Jadi gak langsung. Misalkan pagi saya kasih, kemudian siang dan sore. Saya lihat perutnya juga ya. Kalau perutnya agak besar, 2 gak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi lihat kondisi si ikan, jangan terlalu besar. Nah seperti ini perutnya sudah besar. Ya saya kira sudah cukup, karena tadi satu ulet itu besar ukurannya. Rencananya untuk minggu depan saya sudah kasih pelet ya. Jadi dulu saya dapatnya itu ikan ini sudah makan pelet. Ini sudah 2 minggu di tank, nggak saya kasih pelet karena saya nggak punya stok. Nanti saya cari pelet premium blue. Jadi mulai minggu depan saya masukkan video lagi, itu sudah saya kasih pelet ya. Nah untuk mengawali bagaimana sih kalau ikan nggak mau pelet, itu ada tipsnya, yaitu ini. Nah ulet Hongkong atau Jerman kalian itu kalian belah ya. Jadi peletnya itu kamu oleskan kepada bagian dalam badan si ulat. Jadi ulatnya itu kamu potong, peletnya kamu oleskan, kemudian kamu kasihkan. Itu salah satu tips juga. Jadi mereka masih mencium atau tahu aroma si ulat, jadi mereka makan peletnya. Bagaimana kalau nggak mau makan? Tetap puasakan ya, puasakan, kasih makannya itu pelet. Lambat laun pasti mereka akan terbiasa makan pelet ya, karena pelet itu membantu perkembangan warna si ikan juga. Oh ya, masalah background,
banyak teman-teman kiper Jana itu yang membahas tentang background. Nanti kedepannya saya juga akan bahas background, karena ikan Cana itu adalah ikan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya. Maksudnya itu Cana bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar mereka, jadi warnanya mereka itu sudah bisa naik turun. Seperti kalau jenis YS, Maru itu ya warnanya bisa naik bisa turun. Misalkan kalau mereka seperti ini, nah kalau mereka lagi mager misalkan, itu warna mereka lebih cerah ya, lebih ngejreng warnanya kalau mager. Kemudian waktu gerak, kalau kalian perhatikan kalau punya Maru biasanya warnanya itu sedikit memudar. Itu kalau warnanya belum maksimal ya. Kalau maksimal ya sudah seperti itu, untuk dia nggak akan naik turun warnanya. Jadi mereka itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena mereka berkamuflase ya, karena mereka kan ikan predator. Jadi menurut saya background dan alas atau pasirnya itu pengaruh warnanya terhadap warna si ikan. Kalau untuk stewarti, kalau kalian kasih dasar gelap, badannya pun akan gelap. Kalau kasih pasir putih, badannya ini akan putih, akan terang ya. Nanti perkembangan ini saya juga akan update antara pasirnya dan background ya, karena dia masih kecil. Saya fokus ke ukurannya, jadi saya push ukurannya. Next nanti akan saya kasih videonya terus perkembangannya, jadi kalian ikuti ya. Tiap minggu saya kasih perkembangan si Stewarti Arunakal ini. Nah sobat, jadi vlog saya kali ini seperti itu. Saya sharing mengenai ini Stewarti saya yang masih baby. Ukurannya bertambah 1 cm ya, jadi kurang lebih 8 cm ya. Sudah seminggu ini, dari ukuran 67 seminggu ini mereka naik 1 cm. Jadi vlog saya kali ini sekian. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru dari vlog saya. Saya akhiri, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.